dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Inilah ya Tuhan yang kami rasakan sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Kami merasakan semuanya atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Untuk sebab itu ya Bapa, kehadiran kami di tempat ini adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami belajar membalas kasih-Mu Bapa dengan apa yang ada di dalam kehidupan kami, pikiran kami, tenaga kami, keuangan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya untuk Engkau. Bapa di dalam surga, biarlah lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu sebagai domba yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kiranya layakkan puji-pujian kami ya Tuhan sebagai persembahan yang harum Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya buka hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang Kau maksudkan lewat firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan hati kami. Firman-Mu boleh berbiji, berbuah Tuhan, berbuah rohani, sehingga kami boleh melaksanakannya Tuhan sesuai apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasai kehidupan kami, kuasai hati kami Tuhan, dan layakkan kami untuk tetap menjadi pengikut-Mu, untuk berusaha sebaik mungkin Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Ternyata suara saya besar juga ya, walaupun ditutup ya. Coba saya buka aja. Salam. Saya lihat wajah cerah-cerah di depan sini. Padahal kelihatannya ini masih tanggal tua ya. Tapi itulah yang menjadi kerinduan kita sebagai anak Tuhan. Kita tetap senantiasa harus bersuka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saya sampaikan firman Tuhan ini berkaitan dengan yang dulu pernah saya sampaikan mengenai yaitu tema eskatologi. Waduh, kok saya seneng ya sekarang tentang tema eskatologi ya, yaitu tema berkaitan dengan kehidupan akhir zaman. Waduh, jadi saya kan kalau dipikir-pikir, entah saya yang mendekati mau mendapat datang ke hadapan Tuhan, atau harinya Tuhan yang akan datang. Kalau dipikir kira-kira mana yang benar ya? Apa saya mau mendekati harinya Tuhan, atau harinya Tuhan yang semakin mendekat? Kira-kira kalau menurut penyampaian saya seperti ini, apa yang terlintas di saudara? Oh, hari Tuhan masih lama. Itu kan sudah 2000 tahun yang lalu disampaikan. Tapi faktanya kok tidak datang-datang, ya kan? Akhir-akhirnya zaman itu kapan? Tidak hanya kekristenan saja yang membahas mengenai akhir zaman. Tetapi dari seberang juga
membahas akhir zaman. Ada yang nanti akan datang Dajjal, ada yang akan datang Imam Mahdi. Kita anak Tuhan sudah diajarkan oleh guru kita yang terbaik. Sebagai guru dan Tuhan, Yesus mengajarkan hal yang terbaik tentang akhir zaman, tentang eskatologi. Dan Yesus adalah guru dan Tuhan yang terbaik. Harus kita akui. Karena apa? Di dalam pola pengajarannya, dia memakai supaya orang itu bisa mengerti. Yaitu dengan jalan memberikan suatu wawasan atau gambaran tentang perumpamaan. Ya. Anda yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, Anda layak belajar sama Yesus. Bagaimana memberikan suatu pengertian, dia memberi gambaran tentang yaitu perumpamaan. Anda sebagai pendidik, bagaimana bisa memasukkan ilmu supaya anak didik saudara mengerti. Yesus memberikan contoh dengan perumpamaan. Apa sih itu perumpamaan? Ya, timbul pertanyaan, apa sih itu perumpamaan? Kira-kira apa ya saudara? Perumpamaan itu. Ada beberapa pengertian mengenai perumpamaan. Tetapi landasan yang kuat itu ada di dalam Alkitab sendiri. Ayatnya dengan jelas. Tetapi secara harfiah, secara umum, bahwasanya perumpamaan itu adalah kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar yang bisa surga didahului dengan perkataan seolah-olah ibarat seperti dan laksana. Itu secara umum. Tetapi dengan tegas secara alkitabiah, Matius pasal 13 ayat 10 sampai 11, tolong dibuka ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Murid-muridnya bertanya, mengapa engkau Yesus mengatakan dalam bentuk perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi perumpamaan adalah tujuannya untuk menggambarkan supaya apa yang diceritakan oleh Yesus, yang dimaksud Tuhan Yesus, bisa mengena bagi orang yang tidak tahu. Nah, atas dasar inilah maka di dalam 4 Injil segi, Matius, Markus, Lukas, ya, semua ada berkata mengenai perumpamaan. Ya. Tempo hari sudah saya sampaikan mengenai perumpamaan mengenai seorang hakim yang lalim. Hakim yang lalim saja mampu mengabulkan permintaan dari seorang yang terus-menerus datang. Apalagi saudara sebagai anak-anak Tuhan, permintaan saudara engkau sampaikan kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, pasti didengar oleh Tuhan. Tidak ada satupun, apalagi dengan kesetiaanmu,
dengan kerinduanmu, kalau kita menyampaikan terus-menerus di hadapan Tuhan, engkau pasti mendapat jawabannya. Saudara, mungkin hal ini sudah pernah saya ceritakan. Saya pernah lama ya tinggal di Tarakan, ya. Ada 7 tahun. Ada seorang penjual pisang goreng. Ya. Kalau di sana itu bahasanya sanggar pisang goreng. Dan tidak lumrah seperti di Jawa. Kalau di Tarakan itu pisang goreng itu pakai sambal, ya. Jadi coba pakai sambal. Kalau kita kan enggak ya pisang goreng. Sana pakai sambal aja. Udah kebiasaan. Ya, setiap kali saya datang, kebetulan anak Tuhan ini, Mas Hadi, kenapa? Hidup kok susah ya? Loh, kenapa susah? Itu kan sudah mengenal Tuhan. Iya, sudah. Dari dulu saya cuma jualan pisang goreng aja. Ya, ditekuni, berdoa terus-menerus. Ya, berdoa terus-menerus. Dalam satu hari bisa 3 tandan dulu. Tahu 3 tandan ya? Besoknya lagi sampai meningkat. Sampai apa saudara? Kewalahan. Ngomong, Mas Hadi saya kewalahan. Loh, dulu katanya nggak ada order, sekarang kewalahan. Kalau kewalahan tenaganya sendiri, masih mampu bayar orang, cari orang untuk bantu. Akhirnya cari orang. Lama-lama maju, akhirnya punya rumah sendiri. Akhir cerita, saya tidak tahu karena saya kebetulan sudah ke Surabaya. Tapi dengar-dengarnya, puji Tuhan bisa kuliahkan anaknya, bisa punya rumah, kehidupannya lebih sejahtera. Artinya apa? Doa yang diucapkan terus-menerus ke hadapan Tuhan dengan tidak jemu-jemu, pasti mendapat jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang lalang. Sudah tahu lalang ya? Bukan belalang, ilalang ya. Di Alkitab tulisannya adalah lalang. Tahu ya? Nah, kalau nggak tahu berarti nggak pernah hidup di desa. Lalang tahu ya? Iya. Gandum tahu? Tahu gandum? Enggak mungkin tahu. Saya yang setua ini aja tidak pernah lihat tanaman gandum. Tapi biji gandum saya tahu. Karena diimpor dari luar negeri ke kita. Nah, Tuhan memakai perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kenapa? Kok sampai perumpamaan ini diungkapkan kepada setiap orang dan saudara yang mendengar? Kenapa sih jawabannya? Kok tidak antara lalang dan padi? Kira-kira apa itu? Kenapa enggak lalang dan padi gitu aja lah? Kenapa? Sebab tumbuhan gandum tidak ada padi tidak ada di Israel. Kalau mungkin pakai ada padi, ya dipakai antara lalang dan padi. Tetapi tumbuhan ini adalah tumbuhan yang sejenis dan bisa tumbuh di dalam satu lokasi tertentu, baik itu di sawah maupun di pekarangan. Gambaran kita kalau kita melihat antara lalang dan padi, ini adalah sejenis, sama. Itu yang menggambarkan kondisi saat ini, yaitu bahwasanya kita tidak akan tahu sepenuhnya mengenai apakah anak yang bersangkutan, saudara dan saya,
masuk di dalam kondisi lalang dan gandum. Secara sepintas, kalau saudara melihat lalang dan gandum, tidak bakalan tahu. Tetapi nanti setelah pada masanya, engkau akan tahu. Melihat dari apanya? Dari bulirnya buahnya. Dan hal ini nanti akan berkaitan dengan ayat di terakhir, ayat penutup, yaitu di Matius pasal 7 ayat 20 mulai sampai 22. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan tidak semua orang menyebut Tuhan, Tuhan, engkau selamat. Tuhan, bukanlah aku sudah bernubuat dalam nama engkau. Aku sudah berbuat mujizat di dalam nama engkau. Tetapi Tuhan katakan, pada akhir zaman, aku tidak mengenal engkau. Apa yang harus kita lakukan? Makanya sebelum waktu ini terjadi, kita sebagai anak Tuhan harus introspeksi di diri. Kira-kira apa yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita ini loh sebagai anak Tuhan. Aku sudah bernubuat demi nama Tuhan, kurang apa? Ya. Orang kalau sudah diberi karunia untuk bernubuat, Tuhan tidak mengakui, kurang apa itu? Mengusir setan, dia diberi apa? Kemampuan dia. Dan mengadakan mujizat. Woi, kurang apa lagi? Ya. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Kenapa? Di ayat berikutnya, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Apa itu melakukan kehendak Tuhan? Nah, nanti ini timbul hari kedepannya akan disampaikan. Melakukan kehendak Tuhan. Ini gambarannya dulu ya di terakhir. Melakukan kehendak Tuhan itu apa sih? Ya. Saya punya orang tua. Orang tua menyuruh, hai Bakti, aku punya harta ini. Tolong kasihkan harta ini kepada si A. Saya sebagai anak menyampaikan, saya kasihkan. Tetapi dengan maksud dan tujuan, oh ini loh, harta ini kasihkan orang tua kepada kamu. Ya. Maksudnya baik kan? Tetapi ketika waktu-waktu disampaikan, dia ngomong, ditambah-tambah katanya, ini pemberian orang tua saya, ini atas nama saya yang mengusulkan. Ini kalau tanpa saya tidak akan bakal diberikan kepada kamu. Dia melakukan kehendak Bapa enggak dia? Melakukan enggak? Oh, katakan disampaikan ini sudah disampaikan berkatnya ke orang. Tetapi apa? Dalam dirinya timbul yaitu menyombongkan dirinya, mencuri kemuliaan. Hati-hati. Engkau melakukan kehendak Bapa, tapi engkau melakukan kesombongan pribadi. Engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Inilah yang gambaran sepintas. Itu mari kita mulai, kita belajar, yaitu mengenai perumpamaan tentang lalang dan gandum.
Seperti di awal sudah sampaikan bahwasanya dasar di dalam Yesus memberikan firman tentang perumpamaan adalah tujuannya untuk supaya mereka mengerti rahasia kerajaan surga. Kok rahasia kerajaan surga aja pakai digambarkan? Sebab orang tidak tahu kerajaan surga itu bagaimana sih? Ya. Gambaran kerajaan surga ada yang katakan damai sejahtera. Betul. Karena Yesus berkata, akulah damai sejahtera itu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepada kamu. Dan damai sejahtera tidak bisa diberikan orang lain kepada engkau. Jadi gambaran damai sejahtera atau kerajaan surga itu adalah ketika kehidupan kita ada Yesus, ada Kristus. Dan engkau menerima sepenuhnya. Walaupun tidak punya uang, engkau senang. Oh ya enggak tahu. Beda saudara. Orang ada damai sejahtera walaupun tidak punya uang, maksudnya tidak uang terlalu banyak, ya tetap punya uang ya maksud itu. Ya kalau nggak ada uang ya gimana pun juga ya tidak enak ya. Sebab kalau sesuatu ya pakai uang. Tetapi dengan kondisi kalau keadaan kita, walaupun punya uang tidak banyak-banyak betul, ada Tuhan, kita bisa menjaga diri. Ya. Beberapa tahun yang lalu, ya, nah ini kesaksian dan firman. Saya mengenal teman. Di dalam usahanya dia berhasil. Sampai rumah punya, mobil punya, dan punya anak perusahaan beberapa dan karyawan banyak. Pertama dia bangga, oh iya, saya sudah berhasil. Yang dulu rajin ibadah, dilakoni, ditekuni dengan rasa bersyukur. Oh Tuhan, berkat yang dikumpulkan, diterima, dijalankan sampai usahanya banyak. Diberkati Tuhan dengan beberapa perusahaan dan anak buah, kekayaan. Tuhan uji dengan beberapa permasalahan. Bukan permasalahan yang susah, tidak. Permasalahan yang senang. Kenapa? Ada tawaran yang menggiurkan. Oh, di sana loh. Ada kesempatan. Kamu buka cabang. Oh ya, enak buka cabang di sana. Sambil bisa untuk pelesir. Betul dilakukan. Usahanya berhasil. Tetapi lupa. Cabang yang memang potensial dan berhasil, tetapi sungguh menjatuhkan dalam diri kehidupannya. Apa? Lupa segalanya. Akhirnya apa? Terlena dengan kehidupannya sampai apa? Meninggalkan istrinya. Istri yang dulunya susah, payah, sesuap nasi berdua, lupa. Ditinggalkan sebulan, 2 bulan. Karena di perusahaan yang berpotensi. Akhirnya apa? Kehidupannya morat-marit. Saat morat-marit, puji Tuhan, dia tersyukur di kaki Tuhan, berserah. Dia memulai kehidupan yang baru. Dengan kondisi yang ada, walaupun tidak seperti dulu kekayaannya, dia sanggup bertahan dan berubah. Aku cukup dengan kondisiku seperti ini. Tidak seperti dulu. Apa? Walaupun kekayaan tidak sebanding dengan yang dulu yang dia punya. Apa? Karena Tuhan yang empunya damai sejahtera itu ada di dalam kehidupannya. Dia yang tinggalkan dulu ibadahnya, persekutuan dengan Tuhan yang begitu intim,
Dia bisa kembali. Dari situ bisa cerita, oh ternyata Tuhan masih mempunyai kasih kepada kehidupan saya dan keluarga. Akhirnya dia kembali, dia pulihkan keluarganya lewat pemulihan Tuhan. Akhirnya Tuhan juga pulihkan dia melalui penyerahan diri secara total. Dan kebetulan perusahaannya dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saya teringat, waduh puji Tuhan. Bersyukur dengan kehidupannya yang sudah dipulihkan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, kerajaan Tuhan, orang yang mengenal kerajaan Tuhan seperti apa yang ada di dalam firman Tuhan, pasti dia akan mengerti. Mari kita kembali ke awal, yaitu mengenai pembacaan di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai 30 mulai. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi kunci utamanya kerajaan surga adalah kerajaan atau pemberitaan firman Tuhan mengenai benih yang baik yang ditaburkan di ladang. Nah, nanti kita akan lihat jawabannya di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-36 ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ladang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan yang Tuhan sampaikan ke murid-muridnya, bahwasanya perumpamaan ini yang disebutkan tadi dari awal adalah berkaitan dengan eskatologi. Eskatologi itu adalah ilmu pemberitaan tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman kapan? Kita tidak tahu. Kapan waktunya, masanya itu berakhir. Tetapi jauh-jauh hari Tuhan sudah sampaikan bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak terlepas bahwasanya nanti suatu saat benih yang baik dan benih yang tidak baik itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan sudah saya sampaikan tadi di depan, kita tidak tahu mana benih yang baik dan yang tidak baik. Kalau hal ini kita ketahui harus dengan melihat hasilnya, yaitu buahnya. Jauh hari Kristus sudah tekankan bahwa benih nanti ada suatu saat itu benih yang tidak baik. Apa itu benih yang tidak baik? Yaitu benih yang disebarkan oleh kuasa jahat.
Sebelumnya Tuhan Yesus sudah pernah menyampaikan mengenai seorang penabur. Yaitu ada 4 kondisi tanah. Yaitu mengenai kondisi di dalam kehidupan hati orang-orang di dalam menerima firman Tuhan. Yang pertama adalah tanah yang apa? Di pinggir jalan. Benih firman disampaikan, ada burung-burung di udara. Ya. Yang kedua adalah benih yang tumbuh di mana? Berbatuan. Firman disampaikan karena kabat himpitan, kekayaan dunia menjepit, akhirnya karena tidak kuat iman, dia bisa terjatuh. Yang ketiga, yang tumbuh di semak duri. Yang keempat, tumbuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau hal ini digambarkan kepada saudara, saudara sendiri yang pasti tahu. Kehidupan seseorang mendapatkan benih dari mana? Dari sumbernya. Saudara rajin beribadah. Saudara rajin bersekutu. Saudara rajin mendengarkan firman Tuhan. Sumbernya dari mana? Kita tidak tahu. Yang tahu adalah saudara sendiri. Tetapi ketika saudara menerima firman, engkau bisa mengelola di dalam kehidupanmu. Memanage hatimu. Kira-kira ini induknya dari mana? Makanya sekarang banyak isme-isme atau doktrin-doktrin yang lain. Apa salah saudara menerima firman dari si A? Salah? Salah? Misalnya saya menerima firman, pengabaran Injil dari pendeta si A. Salah? Tidak. Saya menerima firman Tuhan dari si B. Salah? Kalau itu asasnya didasarkan adalah firman Tuhan. Tetapi kontrol kita adalah bagaimana ketika kita menerima firman Tuhan itu, ada ayat firman Tuhan, ujilah roh itu. Nah, jadi benih firman Tuhan, ketika engkau menerima firman yang baik, menerima firman yang disebarkan oleh hamba-hamba Tuhan, engkau bisa menyaring, bisa memfilter. Ketika engkau tahu, ini benih yang dari firman Tuhan yang baik, engkau akan lakukan. Tetapi ada sebagian orang, kita tidak tahu si A dan si B, benih yang diterima ini dari benih yang mana? Kita tidak tahu. Yang tahu adalah ketika menghasilkan buah, apakah buahnya itu buah yang benar-benar bisa dinikmati, buah yang benar-benar bisa untuk kebaikan di dalam rumah Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Ini yang kita harus mengerti. Nah, ini yang senantiasa Tuhan katakan, benih yang baik itu adalah benih yang ditaburkan oleh yaitu si empunya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, di dalam Matius, ya, ada 2 subjek. Yang pertama adalah subjek si penabur benih yang jahat dan si penabur benih yang jelek. Yang baik. Yang kedua, ada juga 2 objek, yaitu si penerima daripada benih yang baik dan penerima benih yang jelek. Kita tidak baik. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita di berhadapan ini. Sebab, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menjudge si A, si B
Apakah itu berpendidikan baik, berpendidikan tanpa kita harus satu mempunyai keintiman kita kepada Tuhan. Kehidupan kekristenan bukan kehidupan secara agamawi saja yang harus kita lakukan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu kita ibadah. Tetapi kehidupan kekristenan adalah kehidupan manakala kita mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki oleh kita semua. Bahwa keintiman dengan Tuhan adalah bagaimana kehidupan kita melekat kepada Tuhan. Dan kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah kehidupan yang pasti menyatu di dalam kehidupan hari-harinya. Sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-36 mengenai penjelasan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ayat 37. Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Anak manusia adalah siapa, saudara? Yesus. Yesus katakan, "Aku adalah manusia." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Ayat 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Ya. Ayat ini ya pernah menjadi perselisihan kami dulu waktu di Kalimantan. Kenapa? Satu sisi menyebutkan bahwasanya si jahat itu adalah lalang. Satu sisi menyebutkan adalah gandum. Si lalang ini sudah berusaha sebaik mungkin di dalam kehidupannya melakukan firman Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya ya di akhirnya adalah bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk menyombongkan dirinya. Lah, ditegur oleh orang yang merasa gandum. Kamu perbuatan itu tidak baik. Kamu yang melakukan seperti ini boleh kamu lakukan. Tetapi ya jangan sampai ini namamu sendiri yang kamu tonjolkan ya. Akan terjadi itu. Terjadi perselisihan. Saya mengalami ini, saudara. Tentang lalang dan gandum. Nah, sekarang bagaimana kehidupan kita? Kalau kita menyiasatkan ini. Saudara, di dalam kehidupan kita bergereja, berkelompok, ada yang namanya tua-tua sidang, ada pembela sidang, ada gembala rohani, saudara. Kita serahkan sepenuhnya. Apapun kehidupan saudara, tindakan saudara, gembala saudara adalah yang punya otoriti di dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Meluruskan. Baik secara organisasi maupun secara berkehidupan. Ketika kehidupan kita menyangkut pengertian tentang lalang dan gandum, kita tahu apa yang kita kerjakan. Dan kita mempunyai yaitu Bapak Gembala. Kita serahkan, kita ngambil keputusan kita sepenuhnya dengan berkonsultasi, dengan sharing. Dan hal ini kalau kita lakukan, tentunya setelah menerima masukan, baru kita kerjakan. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih yang kita lakukan
Apakah itu termasuk gandum? Apakah termasuk lalang? Saudara sendiri yang tahu. Dengan penyerahan diri kepada Tuhan mengenai kehidupan saudara. Jadi mengenai lalang dan gandum sudah dijelaskan di dalam ayat yang ke-36 dan 37 tadi. Nah, benih. Nah, ini benihnya ini yang tentunya yang perlu kita ketahui di saat-saat ini. Benih sumbernya dari mana? Banyak kita menerima tawaran benih. Firman Tuhan melalui live streaming, melalui media YouTube, mengenai penerimaan media lewat kanal-kanal YouTube yang lain atau media live streaming, kita pasti tahu. Dan hampir saya kira dengan kondisi yang seperti ini, banyak orang pengen berusaha untuk mendengarkan firman sebanyak-banyaknya lewat YouTube, lewat segala macam media. Akhirnya kadang kita tidak bisa menyaring apa yang terjadi. Kita tidak bisa mengerti ini media ini membuat kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Ini media membuat kita bisa kita mempunyai hati yang bisa mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Oh, ini media yang membuat iman kita bisa lebih bersemangat. Sebab saya perhatikan sendiri ya, selama kondisi masa pandemi ini ya, hampir semua setelah dibukanya itu ya, atau sebelum masa pandemi ini, bahkan setelah masa pandemi ini saya perhatikan itu banyak anak-anak yang sudah mulai hampir tiap hari bermain gadget. Wah, apalagi ya, ada beberapa, saya sendiri waktu itu belum tahu ya, permainan game online yang berkelompok itu, tahu ya? Wah, kiri, kanan. Oh, itu loh, di bawahnya dulu. Itu loh muncul loh, tembak loh. Waduh, apa nih? Sampai pagi apa ini? Rupanya baru saya tahu ketika di tempat saya itu ada anak kos itu loh. Jam 12 kok teriak-teriak sendiri. Kiri, kanan. Saya kaget, pikir saya kena kuasa kerasukan roh setan ya. Saya sampai mau dobrak pintunya itu. Kiri, kanan, atas. Itu loh, di bawahnya pohon loh, tembakan cepat ya. Waduh. Hampir aja pintunya itu saya dobrak itu. Karena saya kaget. Malam-malam teriak-teriak kayak kesurupan aja. Katanya baru saya tahu. Saya gedok, kenapa kamu teriak? Oh iya Pak, saya bermain game. Sama siapa? Sama teman saya yang kurang lebih hampir 1 kilo dari dia tempat. Kok bisa ya? Jadi hal ini membuat seseorang mau nggak mau dengan kondisi gini akan mempengaruhi. Secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi. Benih apa saja di dalam kehidupan setiap orang akan ada dan masuk di dalam kehidupan kita. Tinggal filternya dari saudara dan saya. Tentunya yaitu dengan kita serahkan sepenuhnya firman Tuhan ini. Lalang dan gandum hampir sama tumbuhnya di dalam suatu bisa perkarangan, bisa perladangan, persawahan.
Lalang dan gandum bisa tumbuh berarti juga di dalam gereja. Lalang dan gandum bisa tumbuh di dalam rumah tangga. Jadi jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan gambaran. Kalau ada seperti ini, bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Yesus sebagai guru yang baik, dia sudah menyampaikan mengenai perumpamaan ini loh. Dan kalau saya mungkin, ya pemikiran secara manusia, kondisi lalang dan gandum ini, kenapa kok tidak langsung dipites ya yang lalangnya, ya toh? Kan ada hambanya Tuhan, kenapa nggak dicabut saja toh lalangnya ini? Kenapa tidak langsung disingkirkan? Kenapa sudah? Lalang adalah benih dari jahat. Tidak mungkin Yesus tidak pada waktunya ketika nanti akhir zaman setan dengan sendirinya akan dikelompokkan dengan si lalang. Sebagai hamba Tuhan, mungkin Om Beni tahu mana lalang dan gandum. Seseorang yang bijaksana mungkin dengan kerendahan Om Beni mungkin bisa mendoakan, ampuni ya Tuhan, anakku yang sudah menjadi lalang. Ampuni Tuhan, anak-anakku yang mungkin menerima benih yang tidak baik. Padahal benih yang sudah saya sampaikan, benih yang sudah saya beritakan lewat hamba-hambanya, orang-orang yang dipercaya di dalam penyampaian Tuhan, sudah begitu baik. Tapi toh masih ada lalang di dalam kehidupan. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Tidak hanya dengan nanti waktunya Yesus datang. Kita baru dikumpulkan, taunya dikumpulkan, dikelompokkan ke dalam lalang. Kita tidak mau hal ini, kondisi ini seperti terjadi. Tetapi kita mau biar kita menjadi gandum. Walaupun situasi apapun, benih yang kita terima, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita harus memfilter. Kita harus bisa menyaring. Kita harus bisa menjaganya. Kita harus bisa mengetahui bahwasanya hal ini harus Tuhan tetap kita harus sertakan. Jadi dengan demikian kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwasanya kedatangan Tuhan semakin dekat. Kedatangan Tuhan yang membuat kehidupan kita bisa tetap bertahan di dalam situasi ini. Kita harus tahu bahwa kita adalah gandum yang kita nanti akan kelak berbuah. Kita akan kelak berbiji, buah-buah pertobatan, buah-buah roh, berbuahkan segala macam demi kebaikan dan bisa memuliakan nama Tuhan. Sebab kalau tidak, apa seperti halnya di dalam Matius yang sudah sejak awal tadi saya katakan, pada akhir zaman banyak orang menyebut namaku, tetapi aku katakan, aku tidak mengenal engkau. Ini yang susah. Buat apa kita rajin beribadah? Kita rajin menyembah Tuhan, tetapi nanti giliran akhirnya Tuhan
tidak mengenal kita. Apa gunanya kalau kita sudah setia di dalam nama Tuhan, kita setia beribadah, kalau toh giliran nanti Tuhan tidak mengenal kita, sia-sia. Jadi masih ada waktu, kita pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kita gunakan waktu yang ada di dalam kehidupan ini, biar kita tahu bibit yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita terima, kita tetap simpan, kita kembangkan, dan giliran Tuhan nanti tahu, pada akhirnya Tuhan mengakui kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita benar-benar sebagai anak Tuhan yang tetap di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai ayat penutup, mari kita baca di dalam Matius pasal 7 mulai ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah. Jadi orang dikenal adalah karena buahnya. Buah apa? Buah pertobatan bisa. Buah-buah roh juga bisa. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi kalau ketika ayat ini disampaikan kepada kita, biarlah kita melihat, kita introspeksi, manakala ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bisa masuk kerajaannya, dan kita bisa katakan, Tuhan, aku sudah melakukan ini semua, dan giliran Tuhan tahu, Tuhan akan mengakui kita. Sehingga kehidupan kita, pengiringan kita tidak sia-sia. Buat apa kita bernubuat? Buat apa kita bisa mengusir setan? Buat apa kita bisa mengadakan banyak mujizat, tetapi giliran terakhir Tuhan tidak mengenal kita? Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita, biar supaya kita sebagai anak-anaknya nantinya Tuhan tahu kita adalah orang-orang pilihannya, kita adalah orang-orang tebusannya, sehingga kita tahu dan Tuhan tahu giliran nanti kita juga akan menerima kelak di surganya Tuhan. Kita akan menerima kerajaannya, yaitu kerajaan damai sejahtera untuk selama-lamanya di dalam kehidupan hati kita. Kami kuat karena Kau yang menopang. Kami boleh berbuat karena benih yang kami terima benih yang baik. Kami mengenal Tuhan, dan dengan Tuhan kita mengenal kami. Menjadi anak Tuhan yang menghasilkan bagai kandung yang baik. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini mengoreksi dalam kehidupan setiap kami anak. Biarlah firman ini menjadi introspeksi dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami benar-benar didatangi sebagai anak-anak yang Kau kasih. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu, pakai biar heran dari saluran berkat, berkati seluruh jemaat, berkat-Mu melimpah untuk kami semua. Dan kami percaya Kau sudah memberkati setiap anak-anak. Maka biarlah saat ini jadi bagian setiap anak-anak juga boleh memberkati dalam pelayanan di tempat ini.
bukan hanya teori, tapi kami tidak melakukan kehendak Bapa. Ketika kami melakukan kehendak, kami percaya Engkau tidak pernah berhutang pada setiap anak-anakmu. Kau yang selalu memberkati, Kau yang telah menyediakan segalanya. Dan kami bersyukur saat ini. Kami ada berdiri saat ini, kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kemurahan. Dan biarlah seluruh kehidupan kami juga berdasarkan Tuhan hanya bagi Engkau. Dan serta juga Tuhan kami tidak berdosa Tuhan. Kau yang selalu menyertai setiap kami. Maka saat ini juga kami mengangkat tangan kami. Kau yang memegang setiap tangan anak-anakmu yang terangkat. Kau tidak pernah meninggalkan, tapi Kau selalu menyertai dan memberkati. Maka sekarang secara jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera kepada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Rohnya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Kau datang yang kedua kali. Biarlah kami menerima semua berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua berkatakan, amin. Di saat